ya udah aku gagal. Rising Star tuh kayak wah, aku itu bener-bener titik terendah aku dalam hidup. Halo aku Naga, selamat datang di sini di Tamu Naga. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, jangan lupa di subscribe dulu Naga Tube-nya. Terus di sebelah udah ada penyanyi yang keren banget, cantik, lucu, imut, bersuara merdu, luar biasa. Please welcome Gea Indrawari. Gimana Ge? Udah lama ketemu. Iya, udah lama terus banget sih. Sekali ketemu Naga jadi host. Kemarin mas nyanyi bareng nih. Kemarin sih. Sebenarnya tuh ada kalau aku tuh ada yang kekesalan luar biasa sih sebenarnya kalau ketemu Gea. Kenapa? Kita tuh bikin lagu bareng kan tahun lalu, betul. terus rilis lagu Janji. Betul. Terus kita promo sana sini dari radio lah apa segala macam. Tapi belum sempat perform bareng, buru keluar. Ya kita belum dapat pernah sekali doang ya nggak sih dapat slot di TV waktu Yang itu mana? di Tonight Show. Oh ya, tapi kan promo Di kan. Tit gitu ya, promo Iya, kayak kita gitu. sempat main Tonight Show, terus sempat main. Kita terakhir ketemu tuh yang di acara Gen FM Gen bukan itu, sih yang bener-bener. di Kita perform sekali doang. Sudirman itu. Aku Yang juga di kolong. kaget gitu. Aku kan nggak mau ya nanti orang-orang mikirnya gara-gara abis duet sama Gen nih kan agak keluar gitu. Tapi sebenarnya emang iya sih. Gara-gara Featuring. Ternyata langsung bubar Ya gitu. pulang deh pulang. Iya. Terus gimana Enggak, berarti? kalau ngelihat Gea itu kan kalau ngelihat Instagramnya sekarang lagi seru liburan. Terakhir tuh aku lihat kamu lagi di Bali apa di mana gitu ya. Di saat musisi-musisi era pandemi lagi susah ya. Kamu jalan-jalan liburan Nah justru ini yang orang-orang banyak nggak tahu. Aku Apa itu liburan ngebawa kerjaan. Jadi selama pandemi meskipun aku nggak kelihatan nyanyi nih, cuman alhamdulillahnya kayak endorsean brand-brand gitu tuh masuk tuh ke Instagram aku ya kan. Dan itu kan campaign-nya banyak. Terus aku harus aku merasa bertanggung jawab aja, kayak aku harus bikin konten yang menarik gitu loh. Sementara udah nggak mungkin banget aku bikin konten di rumah kayak pojokannya itu mulu, gorden, kasur, sofa yang kayak gitu-gitu. Ya udah akhirnya aku nggak beraniin diri waktu itu, coba cari tempat lain untuk aku kerjain konten gitu loh. Dan ya udah pas pergi itu di situ aku juga bener-bener yang kayak udah kayak astronot, tau gak sih Kak, pakai masker, pakai face shield, pakai kemarin nih yang ke Bali iya, kemarin. yang aku pergi aku tuh bener-bener ketemu orang banyak pun belum berani. Kayak misalnya ada nih duduk terus ada yang nyamper gitu, aku kayak takut, merinding gitu loh. Kayak Sekarang merinding takut. Sekarang sih udah. Sekarang mau gimana lagi ya, yang penting minum vitamin aja yang banyak-banyak gitu. Jadi aku tuh sambil kerja, makanya kemarin aku di Bali itu sampai sebulan kan, karena itu aku bener-bener banyak banget kerja sama kayak villa, hotel kayak gitu-gitu. Tapi aku nggak minta-minta ya, kayak orang-orang yang lagi rame perbincangkan gitu. Oke. Nggak gitu. Bukan nggak bisa dibilang liburan juga sih, karena juga nggak kemana-mana gitu loh. Jadi sekalian kerja. Ya udah staycation aja gitu pun, cuman kayak ke villa, ya udah diem aja gitu di villa. Paling nyari pantai gitu pun, pantai yang kayak Virgin Beach yang bener-bener nggak ada orang sama sekali. Gimana sih Ge, situasi sekarang di sana Ge, di Bali? Aku tuh udah termasuk yang belum pernah jalan kayak private ya? pribadi gitu loh. Kan Gea kan kemarin udah sempat jalan. Gimana sih Ge situasinya? Oke, aku tuh bulan apa ya, bulan Maret. Terakhir Aku udah 2 kali ke Bali selama pandemi. Yang pertama itu sedih banget, bener-bener sedih banget. Aku dateng tuh bener-bener nggak ada orang, kayak di airportnya tuh kosong. Terus ini kayak bulan April deh aku sana. Masih baru-baru ya, sebulan setelah. Masih baru-baru pandemi gitu. Apa Juni? Ya sekitar bulan itu lah pokoknya. Kakak bayangin ke Bali di Legian, yang biasa macet kayak apa nggak ngerti lagi itu. Aku bisa mundur, mobil aku bisa mundur di jalan itu, aku bisa nge-vlog di tengah jalan karena bayangin aku bisa foto-foto di tengah jalan saking itu nggak ada orang di gitu. Di satu sisi seru kan, nggak menemukan Legian yang macet gitu. Bener. Tapi di satu sisi kayak di satu sisi aku sedih banget karena ngobrol, karena aku juga punya temen yang orang Bali. Dia bilang kayak aduh sedih banget gitu, perekonomian hancur deh. Bahkan ada bisnis yang udah dibangun sampai belasan tahun, berpuluh-puluh tahun itu hancur
hancur cuman gara-gara 6 bulan pandemi gitu loh. Kayak jalan malam gitu ada live musik itu masih ada nggak sih kemarin pas dia kesana? Pas pertama kali nggak ada. Nah yang kedua kemarin udah mulai ada kehidupan. Tapi tetap aja sepi gitu loh, cuman di beberapa beach clubnya aja gitu yang dan di beberapa daerah doang kayak di Canggu itu lumayan rame, kalau di tempat-tempat lain belum. Makanya sedih banget, nggak bisa ngebayangin banyak toko yang udah tutup. Yang aku datang nih ke satu restoran itu nggak keurus banget kak, kayak udah banyak sarung laba-labanya gitu. Sampai segitunya Sampai ya. segitunya, Terus kayak kalau mau cari makan itu segala macem. Cari makan lumayan susah ya. Karena banyak kafe-kafe yang tutup gitu. Kalau misalnya ngelihat Instagram kamu tuh kan keren banget ya, aku ngeliat Instagram kamu tuh keren, kayak terkonsep semuanya, foto-fotonya tuh udah pakai filter yang sama, terus sesuai pokoknya lagi di mana, pokoknya bagus-bagus deh. Itu gimana sih, Gia tuh memang punya tim sendiri buat sosmed kah, atau memang Gia tuh punya konsep sendiri buat si Instagramnya? Gimana sih Gia tips-tipsnya kayak gitu Gia? Nah pertama kita harus menyadari betul nih, kita sebagai public figure Instagram itu adalah salah satu kekuatan kita yang harus banget kita manfaatin dengan baik gitu. Karena itu media kita promo, media kita sharing, media kita engage sama fans kita gitu kan kak. Nah aku concern banget sama hal itu. Setelah dulu aku hampir jarang banget ngepost apa-apa di Instagram. Nih orang-orang kok nggak tahu aku gitu loh, apa yang salah? Nah mungkin salah satunya coba aku perbaiki di Instagram. Aku engage nih sama orang-orang. Nah aku mulai aktif itu dari awal pandemi, iya kan? Berkali-kali lipat aku lebih aktif. Karena pertama aku bingung, aku pandemi mau ngapain? Gak ada off air, gak ada apa-apa. Ya udah aku coba nge-cover nih, aku kangen nyanyi. Ya udah aku cover aja di Instagram. Rame gitu. Macem-macem tuh covernya. Iya kan, rame sekali coba. Dan aku anaknya juga karena aku suka sharing, ya udah deh aku bilang gitu. Apapun yang aku punya di rumah ini, apapun yang bisa aku lakuin, aku share aja di Instagram aku gitu. Kayak kalau kakak perhatiin, aku mulai dari nyanyi akapela doang, main gitar, main keyboard, main launchpad, main kicikan tuh shaker. Aku main sampai gelas aja aku mainin gitu loh. Aku pengen sharing aja gitu. Selain pengen ngehibur, selain aku kepengen ngeliatin ke orang juga, aku bisa gini loh gitu. Aku juga kepengen engage sama mereka. Akhirnya di situ komennya macem-macem. Terus udah mulai bosen nih aku konten musik gitu. Ya udah aku penyanyi. Apalagi ya, aku main TikTok ya kan. Di situ kalau kakak lihat aku pernah bikin konten yang gonta-ganti baju, gonta-ganti makeup. Itu aku seru-seruan sendiri aja bikin meskipun capek. Kakak harus tahu itu konten yang cuma 15 detik, bikinnya bisa setengah hari. Makeupnya ganti, ntar ganti baju, ganti makeup yang kayak gitu. Tapi itu seru juga. Nah dari situ cuan kan. Salah satu cara memancing endorsement ya sebenarnya. Iya nggak sih? Jadi akhirnya kemarin nggak cuman itu. Sebenarnya tujuan awal aku bukan mau pancing endorsan, tapi emang pengen seru-seruan aja. Ya dikit ada lah ya. Kalau ada alhamdulillah gitu kan. Aku masak ya kan, meskipun aku nggak jago-jago banget masak, tapi enak sih aku masak. Next time kita harus bikin konten masak ya sama dia nih. Kita cobain masakannya. Aku sendiri enak lah, kalau buat orang mah nggak tahu ya. Gitu, aku masak yang kayak gitu-gitu seru-seruan. Akhirnya brand juga ngeliat kan, aku ternyata apa aja aku coba. Aku traveling, itu sampai sekarang banyak banget yang nawarin aku endorsement ini itu apa segala macam, cuman masih aku filter. Tapi nggak modal kan, awalnya nggak modal dong. Maksudnya kayak traveling kan nggak semuanya langsung tiba-tiba ada yang sponsorin. Tapi gitu. untungnya karena aku semuanya itu aku passion sih kak, kayak aku seneng aja ngelakuin apa yang aku share itu, jadi aku nggak terpaksa. Mikirin ntar akan ada sponsor segala macam. Dan gitu. aku benar-benar ngejalanin semuanya tuh dengan senang hati gitu loh, bukan yang harus stres banget aku harus bikin konten kayak gini, enggak. Jadi kalau kakak perhatiin, aku tuh bisa pulang dari kantor aku foto di basement kayak gitu, kayak udah foto aja, itu jadi kontennya apa, foto di basement doang, kayak lihat OOTD aku dong kayak gitu. Jadi sharing gitu loh, semuanya tuh sharing buat teman-teman yang follow aku. Kamu tuh termasuk yang banyak loh. Sekarang tahun lalu itu waktu aku propose buat featuring sama Gia tuh Instagramnya kalau nggak salah masih 1 juta followers. 1 juta. Sekarang udah 2 juta followers. Iya, alhamdulillah. YouTube-nya udah 400 ribuan ya, 400 ribu sekian. Gimana sih Gia? Menyikapi followers yang banyak, yang aktif di sosial media tuh
gimana Apanya sih ya? menurut Gea? Terus angka-angka itu gimana sih menurut Gea? Angka-angka followers 2 juta, terus subscriber YouTube Oke. 400.000. Seorang Gea itu termasuk yang mikirin angka-angka itu nggak sih? Selain Oke. cuan ya? Selain Cuan cuan ya. Oke, gini, dari awal aku di Idol ya, itu kan aku udah lumayan kaget tuh. Followers aku yang awalnya cuman sebelum Idol 18.000 tiba-tiba jadi ratusan ribu gitu kan. Di situ mulai muncul kan yang pro sama aku, yang kontra sama aku, adalah fans aku, adalah haters aku, yang kayak gitu-gitu. Awalnya mental tuh Kak, mental kayak ada sempat down, cuman lama-lama kesini udah biasa. Nah kalau aku dibilang aku yang mikirin angka banget, aku harus gini, terus sebenarnya enggak, karena satu, aku nggak pengen orang kenal aku karena sensasi. Gampang banget Kak, kalau misalnya aku mau naikin followers, either aku beli followers atau aku bikin skandal. Aku cari ribut aja sama siapa gitu, aku cari ribut aja sama Kanaga, iya Atau bikin nggak? video. Iya kan, di setting aja gitu. Bikin video nyanyi maksudnya. Iya video nyanyi, rame kok kalau video nyanyi. Enggak, video nyanyi benar. Iya. Kayak gitu kan, maksudnya kalau aku mikirin angka banget, aku bisa aja manjat, iya kan? Collab lah, ajak siapa yang lagi kontroversi nih, aku minta manajemen aku, ayo kita bayar gitu. Enggak, aku nggak kayak gitu. Aku kepengennya naturally happening aja, kayak aku sharing, kalau orang suka syukur, dan aku juga selama ini kan enggak yang stuck di situ-situ aja tuh. Aku share-nya kan banyak hal. Dari situ kan aku main tanaman, tiba-tiba aku dapat followers orang-orang yang suka main tanaman juga. Aku pelihara kucing, aku dapetin masa pet lovers juga, kayak gitu. Jadi semakin banyak aku nge-share sesuatu, semakin rame nih Instagram aku, semakin gede nih platform ngepost aku. apa yang kamu suka aja Iya gitu ya. benar, makanya aku nggak pernah stres. Setiap hari at least satu aku posting. Enggak harus yang aku photoshoot cantik-cantik gitu. Enggak, aku foto aja di depan rumah pakai kaos gitu. Ya udah, captionnya aneh-aneh. Orang-orang tuh justru lebih engage. Dan ini yang aku bingung, followers aku tuh lebih suka sesuatu yang natural. Yang nggak dibuat-buat, yang nggak dikonsep. Aku ya sering banget ngebandingin aku photoshoot udah cetar banget nih, tirus Kak, sampai kurus gitu. Asli. Iya. Ada tuh bener. Likersnya ya cuman puluhan ribu doang gitu. Tapi once aku foto bener-bener pakai kaos tidur, celana pendek, ikat rambut, aku habis nyapu rumah. Literally habis nyapu rumah aku foto. Likersnya 100.000 lebih Kak. Gitu. Jadi sebenarnya nggak tahu Iya, mereka mungkin lebih suka dengan gaya yang apa adanya. iya, aku nggak tahu kalau Instagramnya orang lain masanya yang seperti apa ya. Mungkin ada yang memang pengennya sesuatu tuh di konsep, bikin video tuh udah sinematik ya gitu, perfect gitu kan. Makanya kalau ada brand gitu kerja sama aku selalu bilang sama mereka, udah tahu kan aku seperti apa konsep video-video aku, karena aku tahu gitu loh masa aku sukanya kayak gimana gitu loh. Jadi ya udah, untungnya selama ini nggak pernah dibawelin sih sama yang kerja sama aku, dan aku juga berusaha banget kan supaya orang-orang suka gitu. Jadi untungnya ya lancar-lancar aja lah. Tapi kalau dari awal dulu tuh dia sebelum ikut Indonesian Idol, terus jadi orang sekarang sangat mengenal Gea Indrawari, tapi mulainya dari sosial media nggak sih? Kayak yang concern banget sama sosial media nggak sih? Dari zaman dulu Gea ngeband di Jogja gitu. Enggak, sebenarnya aku tuh dulu bisa dibilang gaptek loh Kak. Kayak orang-orang udah main zaman dulu Friendster, aku nggak main. Orang-orang udah Facebook baru tuh aku main. Tapi ya udah sekedarnya aja gitu. Instagram juga waktu itu aku ngepost ya elah sebulan 1 kali Kak, asli sebulan 1, nggak yang narsis gitu. Kalau sekarang kan mohon maaf tuntutan ya. Tiap hari selalu ada yang di-upload ya. Harus aja satu gitu. Kalau dulu tuh enggak, sampai akhirnya aku ngeliat orang seru banget sih di Instagram gitu, bisa ngapa-ngapain aja gitu kan. Mulailah aku nyanyi di situ. Nah sempat sebelum Idol itu Instagram aku rame yang follow gara-gara di repost. Waktu itu sama Indomusikgram aku pernah lagi nyanyi. Oh iya. Dan itu pun lagu apa sih waktu itu? Itu 2016 apa ya? 15 apa 16 tuh aku di kampus, di pinggir jalan kampus. Pinggir jalan nih, bukan di kampus ya. Aku duduk lesehan gitu main gitar, tiup-tiup angin tuh. Audio udah nggak ngerti lagi deh, nggak jelas. Belum ikut Idol ya berarti. Belum ikut Idol. Nah dari situ tuh rame. Makanya di situ aku mulai menyadari, oh ternyata sosial media tuh punya power gitu. Kayaknya. Terus pernah upload TikTok terus diajak featuring sama Pernah
artis luar negeri siapa sih Ge? Aduh, aku tuh sebenarnya nggak mau sesumbar ya, kayak aku Asik, sesumbar. Enggak sih Ge, tapi sebenarnya di sini memang buat sesumbar sih Ge. Emang boleh sih. selalu aku tuh gemes banget dari awal tuh pengen ngebocorin, tapi kan aku nggak bekerja sama sendiri ya, bukan yang aku langsung kita bikin lagu ya, oke bro besok ya gitu kan, nggak bisa lewat label lah apa segala macam kayak gitu. Jadi aku cuma minta doanya supaya semoga jadi. Aku nggak bisa kasih tahu siapa, cuman emang musisi luar negeri. Oh, ini sekarang berarti nih Iya, lagi. ini lagi. Kemarin tuh sempat ketunda karena mereka lagi rilis album mereka. Mereka juga lagi punya kesibukan sendiri, makanya ketunda sama aku. Pokoknya didoain aja semoga bisa jadi gitu. Oke, apalagi mereka baru merilis album mereka terus apalagi Nah, pokoknya gitu, aku minta didoain aja. Aku tuh udah deg-degan banget waktu itu karena kayak wah seneng banget, apalagi lagunya mereka tuh sempat pecah banget di Indonesia. Langsung mikir, oke, baru Sempat- rilis album, iya. lagunya pecah banget di Indonesia. Sempat pecah banget gitu dan Kayaknya mulai aku kebayang nih, nih siapa nih, band, wah ntar deh. Dan aku mulai deg-degan karena sekarang kan reggae. enggak. Karena kan semua itu kan ada masanya ya, ada lagu yang booming. Kalau nggak langsung jeder gitu aku kerja sama lah, lagunya udah mulai so-so nih. Tapi kamu ngikutin perkembangannya nggak sih? Kayak misalnya, oh ini lagunya ini, Iya. terus kamu dengerin, terus sekarang udah sampai di mana progresnya? Kalau Kayak dulu gitu kan aku ngikutin yang nggak? milih tuh lagunya ya kan, antara dua. Iya, antara dua. Iya, aku ngikutin banget. Aku termasuk yang salah satu orang yang kalau aku punya project aku harus turun tangan banget supaya aku bisa nikmatin dari prosesnya. Supaya begitu aku nyanyiin lagunya aku tahu nih wah prosesnya capeknya, leganya udah rilis gitu loh Kak. Kemarin pun aku follow up sana sini bahkan kalau misalnya antara kantor aku atau merekanya belum ngebales, aku yang selalu udah dibales ya sama kantor aku, ditunggu responnya gitu, atau Kak ini udah dibales ya sama mereka gitu loh, dibales ya gitu. Aku selalu follow up yang kayak gitu, tapi apalagi ini beda negara jadi rada susah sih. Dari negara mana, Ge? Aja. Wah, hebat banget. Penasaran. Kayak udah bertahun-tahun jadi host gitu. Gak lagi. Gali informasinya. Gila. Mau ngobrol sama Ge aja deg-degan nih. Padahal kita biasa ngobrol ya. Iya. Tapi kan selain cover-cover YouTube, kita kan sempat ngobrol tuh. Kalau Gia tuh sebenarnya di Jogja tuh dulu ngeband, nyanyi, kayak dari kita sempat ngobrol tuh dulu. Gia bilang Gia nyanyi dari satu band ke bahkan nggak satu band ya, pernah di hire sama band apa gitu jadiin vokalis kayak gitu. Gimana sih Gia, cerita serunya selama perform menjadi penyanyi reguler? Seru banget. Terus nyanyi di kawinan pernah juga. Seru banget. Ini dari awal banget ya, sebelum aku ke Jogja aku nggak tahu kan aku bisa nyanyi. Dikasih tau lah kamu tuh bisa nyanyi. Akhirnya aku diajak ngeband. Waktu itu aku inget banget gig pertama aku itu weddingan, pakai organ tunggal doang gitu. Yang terjadi saat pertama kali aku nginjekin kaki aku di panggung itu adalah kayak gila men, gue hidup gitu. Kayak wah, I was born to be a star gitu. Aku harus jadi penyanyi. Walaupun gitu. kalau kita nyanyi di wedding tuh kan gak semua orang fokus ke kita Karena gitu. kan tuh itu kondangan sih Iya, Kak. kan? Kayak kondangannya di rumah doang lagi, nggak di gedung yang gitu-gitu. Cuman begitu aku pegang mic, aku nginjekin kaki, orang ngeliat aku set gitu kayak nggak, aku harus jadi penyanyi sih. Aku kayak gitu. Nah akhirnya dulu tuh apapun job yang dikasih ke aku, mau wedding kayak mau gathering kayak apa, aku tebel muka aja, bodo amat mau suara aku tekniknya jelek kayak apa, kayak yang penting aku nggak mau nyanyiin kesempatan aku gitu. Ada gathering, ayo sikat. Mau nonton baru nyanyi di kafe, ayo sikat. Reguleran sikat, meskipun besok paginya sekolah tuh ngantuk gitu. Tapi itu dari di Jogja, setelah dari di Jogja. Singkawang justru. Oh justru dari Singkawang. Justru dari Singkawang gitu. Akhirnya aku kuliah lah aku di Jogja. Entah kenapa nih keterimanya jadi guru nih. Jadi guru tapi musik kan masih. Tapi emang Gia mau ke situ kan, emang mau milih jurusan guru musik itu kan? Atau gimana nih ceritanya nih? Iya, aku belum pernah cerita nih ke Iya, siapa-siapa. makanya. Dulu tuh aku pengennya masuk kalau nggak komunikasi, psikologi. Kepengennya. Terus kenapa bisa nyasar ke Nah, aku pendidikan? ini Itu apa namanya jurusannya kalau yang Gia? pendidikan seni musik. Pendidikan seni musik. Ini yang jangan ditiru ya teman-teman. Aku tuh anaknya males. Kayak aku tuh nggak mau tes.
aku maunya kalaupun aku kuliah ya udah antara jalur undangan atau jalur prestasi gitu. Lewat SNMPTN aku padahal nggak lolos ya, bayangin nggak, sok-sokan banget nggak aku ya kan. Terus akhirnya aku ngedaftarin di Jogja pakai jalur prestasi itu, terima kak. Lewat jalur Terima apanya lewat jalur prestasi dipanggil. Nah berangkat di Jogja ini yang seru, iya kan kak, aku sendirian. Aku gak tau Jogja. Serius, Ge? Serius, Sendirian banget sendirian gak dianterin sama keluarga gitu? Sama sekali. Aku dulu gitu, tapi laki-laki normal kan ya. Terus? Aku sendiri. Waktu itu kakakku kuliah di Jogja juga. Barang-barangnya dia akhirnya aku pakai. Barang-barang saya. Jadi aku di Jogja tuh motoran kemana-mana. Naik motor sendiri. Sampailah aku diajakin nih sama satu band yang ada linknya sama band aku yang waktu di Singkawang dulu. Aku diajakin pertama kali itu juga wedding tuh, job pertama aku di Jogja, aku inget banget tuh di hotel. Iya, apalagi weddingnya beda kan. Aku tau gak sih, weddingan di Jogja itu kan cuman kayak 3 jam gitu ya. Oh, oke, iya kan, kasih waktu sebentar gitu, banget cuma gitu 3 nyanyi jam, kayak terus? cuma 7-8 lagu. Tau gak sih di Singkawang berapa jam? Tahu kan? Seharian ya? Seharian men, dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. 100.000 doang bayarnya. Tapi itu beneran loh. Itu beneran. Itu di Pekanbaru, kan Pekanbaru. Sumatera tuh kalau acara wedding di rumah kan biasanya. Itu juga seharian sama. Dari satu band itu tiba-tiba banyak yang seneng nih sama suara aku gitu. Aku nggak pernah punya band tetap, jadi aku bener-bener kayak panggilan aja gitu. 1 minggu aku kuliah itu kuliahnya sama nyanyinya banyak kan nyanyinya deh asli. Cuman aku udah komitmen mau kelar kuliah cepet. Jadi aku bener-bener gak pernah bolos sama sekali. Aku tuh 1 hari bisa nyanyi tuh paling banyak tuh 4 tempat kak. 4 tempat. Aku pernah ya kuliah jam 8 pagi, setengah 8 pagi aku kuliah sampai jam 12. Nah jam 12 itu aku ke mall, ke Amplas di Jogja. Itu di perform kayak di depan ada satu outlet gitu, ada acara. Aku nyanyi sampai jam 2. Setengah 3 tuh aku ke kampus lagi, aku balik jam 5, jam 7 aku reguleran sampai jam 9, jam 11, jam 10-nya tuh aku lanjut balik lagi kuliah? Enggak, aku balik 10 perform malam lagi? Iya. Aku perform lagi. Tadi kan Gea bilang kemana-mana di Jogja naik motor. Ada nggak sih kaitannya Gea yang kemana-mana naik motor selama di Jogja dengan Rising Star Indonesia tahun 2017, setahun sebelum 16. Dia lagi perform di Rising Star Indonesia itu. Terus kita sempat ngobrol kan, jangan usah lihat itu video yang itu. Betul. Gimana Ge? Jadi itu aku masih alay. Literally anak layangan dekil banget. Oh my god. Itu tuh kali pertamanya aku ikut ajang. Ya, kali pertamanya aku memberanikan diri ikut ajang. Selama ini tuh aku nggak pernah menganggap aku tuh layak untuk ikut kompetisi karena suara aku kan kayak gitu-gitu doang kan. Bukan yang keriting tau nggak sih kan, nyanyi kayak sampai kayak gitu-gitu. Tapi berkarakter. Iya, dan bagus banget. Alhamdulillah, amin. Iya, kenapa? Iya. Kenapa aku bisa bilang bagus banget? Karena kita jalan selalu berapa radio, satu hari bisa 5 sampai 6 radio. Kita kita promo 2 hari itu 10 radio. Dan suara dia tuh ya seperti di recording. Dulu tuh aku nganggapnya syarat dan standar orang-orang yang ikut kompetisi itu suaranya harus menggelegar gitu. Sementara aku kan suaranya ya udah dipakai nyantuy aja gitu. Kalau dengerin suara aku maunya nyantuy aja gitu loh. Sampai akhirnya aku diajakin kan, udahlah ikut aja gitu. Deket pula sama rumah aku di Jogja, kosan aku. Terus ya udahlah aku ikut. Lolos kak, lolos tuh. Gila, itu pertama kali aku masuk TV tuh kayak mama masuk TV gitu, seneng banget. Cuman pas masuk ruangan audisinya tuh gemeter. Aduh, aku saranin nggak usah ada yang nonton deh karena nonton dong sekarang. Jangan. Cek terus. Rambut aku kayak jamet, tau gak sih kak? Aku kayak jamet banget. Sambil lihat deh. Terus. Belah pinggir, pakai baju ngetat banget. Oh my god. Terus sambil keting nih. Iya, kayak gitu. Jelek banget lah pokoknya aku. Lolos. Nah, di babak selanjutnya itu baru udahlah rambut aku pirang warnanya, warna bleachingan gagal. Terus aku gendut banget lagi. Asli aku body shaming diriku sendiri nih. Terus nyanyi suaranya hilang. Itu yang udah live show ya? Itu udah live show. Live pertama
Bayangin orang pertama yang nggak lolos. Ya udah, aku gagal Rising Star tuh kayak wah, aku itu bener-bener titik terendah aku dalam hidup. Dari situ aku mulai ada oke, yuk mulai jadi diri kamu yang lebih baik lagi. Mulai dari mana? Aku kan kayak jamet waktu itu, terus aku sadar, oh kayak jamet men gitu. Ya udah, akhirnya aku mulai deh tuh cari baju yang lucu-lucu karena korban drakor tadi kan. Oke, mulai dapet referensi iya, ya. mulai nih. Ya udah, siapa tahu nanti ada jalan lagi, cuman once jalan itu datang, kesempatan itu datang, jangan sampai lolos lagi nih. Kemarin kan udah lolos nih, Rising Star udah lepas nih. Bersiap Ya lebih udah. lagi. Iya gitu, nyiapin. Akhirnya aku potong poni dari yang dulu aku kayak jamet gitu. Aku potong poni, berusaha menjadi cantik supaya bukannya mau sok cantik, tapi supaya aku nemuin satu positive vibes buat diri aku. At least aku ngaca, aku seneng aja gitu ngeliat diri aku sendiri. Udah kayak gitu aku ngelanjutin hidup. Aku mulai cover di YouTube gitu. Aku lanjut cover di Instagram, foto-foto apa segala macam sampai datanglah si Idol. Baru ikut Indonesian Idol. Baru. Aku kan Dan emang udah direncanain. Emang Gia udah punya cita-cita nih Indonesian Idol, aku harus ikut nih gitu. Enggak juga. Oh, Aku justru nggak tahu Oh, Idol gitu kan? ada. Aku nggak tahu kalau Idol ada. Terus begitu aku tahu Idol ada, aku cuman udah kayak gini. Oke, Ini saatnya. ini saatnya. Ikutan. Aku cuman kayak gitu aja. Aku udah ngerasa punya bekal nih dari yang kemarin gitu. Makanya kenapa aku nggak pernah punya plan B, tapi aku yakin setiap kejadian ada hikmahnya. Coba aku lolos di Rising Star, bisa aja aku nggak ikut Idol. Iya. Bisa aja aku nggak jadi Gea yang hari ini. Oh, iya, memang semua semua perjalanan kita tuh bagian sejarah kan. Biasanya itu membuat kita lebih bersiap lagi buat menghadapi situasi di masa yang akan datang gitu kan. Betul. Makanya begitu aku kemarin di Idol, orang-orang kaget. Bahkan Kak Judika aja yang dulu udah ngejudge di Rising Star, jadi juri di Idol, dia kaget ngobrol di backstage sama aku. Kamu tuh pernah ikut Rising Star ya? Iya, tuh beda banget. Sampai udah gak kenalin aku sama sekali. Akhirnya di Indonesian Idol 2018 masuk sampai 5 besar. Iya, alhamdulillah. Terus mengubah jalan hidup seorang Gia nanti Indonesian Idol itu. Ngubah banget gitu. Cuman karena emang dari kecil, nggak tahu ya, dari kecil tuh aku udah kepedean aja gitu. Aku udah pengen jadi artis di saat semua orang pengen jadi guru, pengen jadi dokter. Meskipun aku malu bilang aku mau jadi artis, karena untuk orang-orang sekitarku kan itu kayak sesuatu yang nggak mungkin ya. Wah, aku pernah banget tuh diremehin. Jadi aku punya mantan pacar. Gimana tuh? Jadi aku punya mantan pacar. Terus aku lagi main ke rumahnya. Terus ada papanya. Ini di Jogja apa? Enggak. Oh, udah di sini. Aduh, ntar deh. Sudah Indonesian Idol. Bukan, belum, dulu banget. Ini dulu banget, nggak usah disebutin di mana lah ya. Oke. Ntar GR lagi. Udah. Oke. Nah, Terus papanya nanya, kan aku lulus sekolah. Papanya nanya, "Dia lanjut di mana?" Lanjut di Jogja, Om. Oh, ngambil apa? Ngambil musik. Aku bilang kayak gitu kan. Terus papanya bilang gini, aduh udahlah jadi artis aja lah semuanya. Papanya bilang kayak gitu. Terus aku dalam hati bilang kayak gini, lah emangnya nggak bisa jadi artis? Ya udah, lihat aja, ntar aku tunjukin. Aku gitu, Pak, jadi artis beneran. Mana tuh papanya? Om, lihat deh Om, Gia Om. Nah. Selama karantina tuh apa sih yang dapat Gia? Selama karantina Indonesian Idol tuh apa sih yang didapat di sana? Banyak banget. Aku akhirnya ketemu sama teman-teman aku yang culture-nya beda-beda ya kan. Ada orang Timur, ada orang Medan, kayak gitu-gitu. Jadi aku ngeliat, oh ternyata beda-beda gitu. Yang pertama itu kan lingkungan dalamnya dulu nih. Kedua, aku akhirnya ngeliat isi dapurnya orang-orang di industri ini kayak gimana gitu. Udah nggak usah dikasih tahu lah ya. Yang pasti kayak, oh ternyata kayak gini ya selama ini ya, ternyata ada yang gini gitu. Dan yang pasti yang aku dapetin banget dari Indonesian Idol tuh, kita harus benar-benar ngejaga attitude sih. Attitude tuh gila-gilaan gitu loh, karena di dalam pun kita kerja sama banyak orang. Nggak semua orang suka sama kita, nggak semua orang bisa ngerti apa yang kita mau, nggak semua orang bisa kita ajak ngobrol dengan cara yang kayak gini gitu loh. Itu yang aku pelajarin banget, kerja sama banyak orang gitu. Cendlok ada nggak? Itu pertanyaan simpel. Udah 2020 juga nanyanya masih cuma nggak, maksudnya ada apa nggak aja, nggak usah dijelasin dengan siapa. Ada atau enggak gitu kan? Enggak lah. Kalau di sini mah enggak lah. Ada lah ya. Enggak ah. Dikit-dikit kayak ini lucu gitu nggak deh? Enggak ah.
terserah ya orang mau bilang ini klise atau apa, cuman emang aku lagi fokus-fokusnya banget sama karir aku nih. Mau ada yang deket sama aku daripada nambah-nambahin masalah, mending aku fokus sama karir aku, itu yang pertama gitu. Aku tuh penasaran ini loh, Ge. Apa-apa? Hubungan pertemanan antar teman-teman idol tuh gimana sih, Ge? Kan kalian kan bareng, kayak karantina bareng. Berapa orang sih waktu itu? 12 orang bareng. Tapi Terus dari 20 kalian bareng. di satu sisi berkompetisi, tapi di satu sisi juga temenan, sahabatan. Terus begitu selesai Indonesian Idol, kalian ada di lapangan yang benar-benar real, harus bersaing gitu. Gimana sih kayak hubungan pertemanannya? Kayak saling support atau tenang, suatu saat gue akan lewatin dia kayak gitu, ada nggak sih gitu? Jujur karena kita itu berangkat dari sebuah kompetisi, nggak bisa dipungkiri sampai sekarang pun kita pasti akan terus dibanding-bandingkan sama orang-orang gitu kan. Cuman untungnya kita adalah angkatan aku, kita tuh masing-masing punya karakter sendiri-sendiri, nggak ada yang bisa disamain gitu loh. Jadi meskipun kita berkompetisi, ya udah kita punya lahannya masing-masing nih, kita punya pasar masing-masing, kita punya gaya masing-masing. Jadi bukan kita yang sibuk berkompetisi, biar pasar aja yang nentuin gitu loh Kak. Apalagi kalau sama teman-teman tuh bisa dibilang kita justru lebih saling support. Kayak setiap ada yang rilis tuh kita pasti nge-up, sibuk ikut ngepromoin, ikut ngedengerin, ikut nge-coverin kayak gitu-gitu. Kayak nanti aja nih ada yang mau konser, aku ikut juga. Kayak Jody mau konser ya. Oh, Jody, ya. Glenn, aku sama Ayu tuh kita ikut di konser itu. Benar-benar nge-support aja gitu loh Kak. Itu by private Jody yang minta, Ge? Iya, itu dari Jodinya yang minta. Aku dengan senang hati lah. Aku sampai ngebatalin scheduleku buat mensupport konsernya Jody gitu. Jadi kalau aku sih gitu ya, aku nggak tahu yang lain ya. Kita cukup membaca ekspresi sih. Tapi aku jujur banget sama teman-teman idol, aku setulus itu kayak udah hidup bareng lama loh Kak, 4 bulan tuh lama loh Kak. Gitu. Karantinanya 4 bulan kan. Karantinanya 4 ya. bulan loh, cuman sama mereka doang, setiap hari ngelihat mereka doang, curhat-curhat sama mereka, daun-daun sama mereka gitu loh. Jadi udah kayak keluarga sendiri lah kalau idol tuh buat aku. Indonesian Idol 2018 itu kan menurut aku dan menurut mungkin orang Indonesia pada umumnya boleh dibilang yang paling kedengeran banget. Setiap pesertanya tuh punya sosok sendiri-sendiri kayak yang dia bilang tadi kan. Ada waktu itu Marion ya, Mario, Gea, Abdul, Jody, Glenn, Ayu, kayaknya semua Maria. tuh diingat gitu loh. Jadi kayak ngerasa punya beban nggak sih? Kayak bebannya tuh gini loh. Kalian kan pada saat sekian bulan itu benar-benar di-expose, ini seorang bintang penyanyi yang memang bagus-bagus punya karakter masing-masing gitu. Tapi begitu selesai, ya berjuangnya kan ulang lagi. Otomatis orang pengen mengenal karya yang baru. Ada beban nggak sih kayak gitu? Beban banget Tim udah oke ya Dramari gitu. Aku sampai sekarang aja ngerasa masih sulit loh Kak ngelepasin gaya idol. Aku kepengen jadi gaya Indrawari itu masih susah. Orang masih gaya Indrawari siapa ya gitu. Karena balik lagi kalau misalnya ngomongin soal penyanyi, nggak semua orang rilis lagunya bisa meledak. Iya. Iya kan. Jangankan anak-anak idol deh. Rilis lagu meledak gitu, orang-orang aja yang nggak tahu siapa taruh lagu di YouTube tiba-tiba meledak lagunya, bisa aja kayak bisa gitu. banget, iya. Bisa banget kayak gitu. Jadi mungkin aku adalah salah satu yang tidak semeledak itu di single-single aku ya kan. Cuman itu tadi maksudnya jadi PR tambahan. PR-nya buat bikin karya baru terus gitu. Kenapa aku ngeblank ya? Aku sama kok. Kok enak sih nih? Oh gitu. Terima kasih. Ternyata sambil ngobrol menikmati juga ya. Menikmati ada sisi. Aku anaknya suka ngemil banget lagi. Nah, terus. Jadi kan susah banget tuh kalau kayak Marion Jola single pertamanya pecah gitu kan. Sia Jody single pertama pecah, udah lepas tuh idolnya. Kayak aku single pertama aku ya alhamdulillah aja gitu. Oke gitu. Tapi belum yang meledak banget, nggak sampai semua orang bisa dengerin gitu. Jadi kuat banget nih nama idolnya masih nempel di aku, belum bisa jadi gaya Indrawari gitu. Nah disitulah struggle-nya dimulai gitu kan. Aku yakin momennya pasti ada kok. Tapi itu ngerasa nggak sih jadi kayak ya mungkin terbentur dan terbentuk. Kayak Gia ngerasa nggak sih akhirnya tuh seorang Gia itu selain penyanyi ternyata sosoknya adalah seorang entertainer juga. Jadi sebenarnya no problem gitu. Misalnya Gia belum menemukan
single yang happening banget, ya sebenarnya nggak apa-apa, mungkin main film atau jadi Nah ini model aku music pernah curhat video. nih sama bos-bos aku di kantor. Aku bilang kayak gini, aku tuh kadang capek ya mbak, orang-orang tuh kenal aku tuh as a selebgram gitu loh. Bahkan orang-orang kenal aku as a tiktokers. I'm a singer gitu loh, aku mulai dari nyanyi gitu loh. Terus aku disadarin sama mereka kayak, tau gak sih, nggak semua penyanyi ini ya, nggak semua artis bisa punya gimana ya, ada brand yang mau masuk gitu. Kayak kalaupun orang notice kamu nggak cuma sebagai penyanyi, justru itu adalah gift buat kamu gitu loh. Itu adalah gift. Gimana pun juga kamu harus bersyukur gitu loh. Sampai akhirnya aku ngerasa juga, iya juga ya, bener juga ya. Kalau misalnya ya rezeki kan udah ada yang ngatur gitu kan. Yang pertama gitu. Kedua, kalau aku bisa banyak, kenapa aku harus fokus di satu gitu? Iya nggak sih kadang kak? Egonya Gitu. kita kan. Bener. Aku tuh penyanyi gitu, jadi aku nggak mau yang lain-lain. Iya itu kemarin tuh aku sempet banget ya kayak gitu. Kalau ngobrolin Singkawang, apa yang paling diingat dari Singkawang? Singkawang tuh katanya enak banget buat tinggal. Apa yang keren Ge? Apa ya? Yang keren di sana di Singkawang, yang seru banget gitu loh. Apa ya? Dia kan pasti jadi tokoh anak muda Singkawang tuh. Maksudnya kayak, oh Gawang ini dari Singkawang nih gitu. Pasti ada dong yang pengen dia sampaikan tentang Singkawang supaya teman-teman semuanya pengen berangkat ke Singkawang, jalan-jalan wisata Singkawang. Indonesia tuh kan luas banget, termasuk Singkawang. Aku pernah perform berapa kali di sana dan seru. Tempatnya ada nggak sih yang spesial banget di sana? Singkawang tuh mungkin banyak tempat-tempat di Indonesia yang makanannya enak, tapi harus aku bilang ya Singkawang tuh makanannya juara sih. Kopi. Juara sih, bahkan nasi Kopinya. Padang di Singkawang, nasi Padangnya tuh tetap enak gitu loh. Karena aku suka banget hunting nasi Padang nih keliling Indonesia. Yang paling enak di Singkawang. Enak banget. Di Padang sama di Singkawang tuh enak banget nasi Padangnya, anget panas gitu. Itu makanan tuh juara ya. Di mana-mana nasi Padang mah anget mau panas, Ge. Nasi Padang lagi. Di Jogja, Emang ada. di Jogja nasinya nggak panas, lauknya nggak panas. Jujur, di Jogja cobain deh, gitu. Terus apa ya, di Singkawang itu suasananya enak, nggak macet, kotanya juga kecil, jadi kayak kemana-mana tuh udah satu hari ngiterin itu kota tuh abis gitu loh. Terus Singkawang tuh anak mudanya banyak banget, ada tempat anak muda tuh nongkrong, jadi di situ tuh rame kayak gitu. Dan aku rasa anak muda Singkawang tuh sebenarnya potensial. Udah mulai kan mereka ya, kayak kemarin sebelum pandemi sih udah ada yang live music, udah mulai ada yang band-band independennya mereka. Makanya kayak harus dikembangkan lagi aja gitu loh, berani. Kayak aku aja nggak beraniin diri gitu kan, kayak gitu tuh. Terus di Singkawang tuh apalagi ya, ya karena emang kota aku dari kecil sih, jadi nyaman sih Singkawang tuh ya tempat pulang gitu. Hobi. Kalau Singkawang tuh sering ada pawai, setiap kali ada peringatan kayak misalnya 17-an pawai, mau lebaran ada pawai takbiran kayak Imlek gitu. apalagi. Imlek apalagi udah gede-gedean itu, hari pramuka biasanya ada pawai lampion. Itu serunya kayak gitu sih di Singkawang. Selain Homi apalagi yang diinget, Ge? Cinta pertama ada nggak sih, Ge, di Singkawang? Cinta pertama. Pacar pertama ada di Singkawang, tapi kalau cinta pertama tuh kayak gimana sih Kanaga? Beda ya? Aku Pacar tuh- pertama dengan cinta pertama tuh beda ya? Beda lah. Orang aku tuh dulu pacaran ya pertama kali cuman gara-gara nih aku lulus SD nih. Datang ke SMP, tiba-tiba ada satu teman cewek aku bilang kayak gini, "Gaya udah pernah pacaran belum?" Terus? Belum, aku Belum. bilang kayak gitu. Terus, "Kamu udah pernah pacaran?" "Udah, mantan aku udah 40." Dia bilang kayak gitu kan, agak. Sumpah demi Allah gak bohong. Itu pas SMP? Itu pas SMP. Aduh, mantan aku udah 40. Kan aku juga mau punya pacar, aku kayak gitu. Kayak merasa ketinggalan banget gitu ya? Oh, boleh ketinggalan juga nih. Jadi begitu ada yang nembak, terima aja lah gitu. Tapi alasan pacaran pertama kali ya? Bener-bener Gara-gara suka iya, sama dia lagian gitu. pacarannya mau kayak gimana coba kak? SMS-an doang, kakak kelas, aku kelasnya di atas dia di bawah, ntar dari atas kayak gini gitu ke bawah. Gitu doang kan pacarannya. Nanti putus dari yang satu, ada yang nembak terima lagi. Kayak gitu. Makanya itu nggak kehitung. Itu nggak kehitung. Cuma sekedar pacaran. seru-seruan Nah. ya. Jadi misinya itu mengalahkan temannya yang udah 40 kali pacaran. Enggak juga lah. Sampai akhirnya aku pas SMP itu sadar, ngapain sih pacaran gitu loh. Kalau kayak gini-gini doang, belum tahu arti pacaran tuh aku belum tahu pada saat itu gitu loh. Terus ya udah deh, baru pacarannya yang waras tuh ya baru SMA, kuliah gitu. Sama sekarang. Cakep.
sekarang Jin BTS kayak gitu. Selain Jin, sebenarnya ini perwakilan sih. Cowok-cowok di luar sana pasti banyak yang nanya. Sebenarnya tipe cowok seorang generawi itu kayak apa sih, selain apa emang udah harus plek-plek seperti Jin BTS gitu? Aduh, itu kan mimpi aku ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya tipe idaman aku yang kayak gimana, sebenarnya yang bisa ngelengkapin aku aja sih. Jadi kayak puzzle aja. Kalau aku air, ya dia harus kalau aku api dia harus jadi air kayak gitu. Kenapa lebih memilih api? Kenapa dirubah? Kenapa nggak air? Karena aku berapi-api. Apa ya? Ya gitu lah Kak, pokoknya aku tuh kepengen cowok yang bisa Lebih senang yang menenangkan, iya, yang bisa makanya aku menghadapi. biasanya cari cowok yang umurnya lebih tua dari aku. Aku nggak pernah pacaran sama berondong, asli. Sama yang seumuran aja egonya tuh kayak tipis-tipis banget gitu loh, deket-deket gitu banget gitu. Terus kalau fisik sebenarnya aku nggak pernah pilih-pilih, jujur nggak pernah pilih-pilih, dan aku fobia cowok ganteng. Emang Jin nggak ganteng? Ganteng. Tapi kalau untuk real life takut aja gitu Kak. Kalau aku tuh dari dulu mikirnya udahlah gue ganteng lo mau apa gitu, jadi mau selingkuh terserah dia gitu. Oh, pengalaman. Mau ngapain sebenarnya? Enggak sih, aku nggak pernah Pengalaman. mencoba. Berarti dia nggak menganggap mantan-mantannya ganteng ya? Enggak deh, gue ganteng sama good looking itu kan beda Kak. Kalau good looking itu bisa aja dia mukanya ya Nggak punya karisma orang Indonesia tersendiri. pada umumnya, tapi bajunya rapi, outfitnya bagus. Kalau ganteng tuh kan bener-bener yang kayak Jin tuh mukanya presisi gitu, kiri kanan simetris, hidungnya mancung kayak gitu kan, itu kan ganteng, dan itu nggak bisa ditentuin kan Kak. Kita nggak bisa milih kan Kak. Aku juga kalau boleh milih mah aku pengen mukaku kayak Suzy atau kayak siapa kayak Jennifer Lawrence kayak gitu, tapi kan nggak bisa gitu. Makanya aku juga harus tahu diri nih kalau pacar yang ganteng-ganteng gitu kan. Nah, tapi yang kayak gitu aku lebih suka cowok yang good looking, bisa merawat diri, keren lah, rapi gitu lah Kak. Kayak? Terus kayak Jin tuh. Udah, bacain Instagram lah. Oke. Tadi tuh kita udah ngobrol sama teman-teman semua di sini. Ntar buat udah di DM ya. Yang beruntung tuh mau kita telepon ya. Fansnya Gea. Cihuy. Nih bentar. Dini, wih om sama ponakan, haha. Ini sering banget nih kita dapat komentar kayak gini. Oh, sama ponakan jangan Iya, banget dari sih. mulai musik video janji, Ge. Dari RZLWS favorit itu @gendrawari. Wih. Oh, ini oke nih. Ini obrolan kita tadi. Dari artikel @gendrawari, Kak tanyain Gea dong, Gea gak berniat bikin konten kayak Kanaga ya, undang artis-artis yang menginspirasi berprestasi gitu. Bener gak sih, Ge? Wah, Kamu aku- kan penyiar juga, terus host juga, Iya. kamu udah nge-host yang di net itu. Kak, aku pengen banget. Jujur aku pengen banget karena nggak usah jauh-jauh deh, teman-temanku aja tuh banyak loh yang bisa sharing cerita kayak gitu-gitu, punya cerita masing-masing gitu kan, nggak perlu susah-susah aku Iya, nyari udah orang. jauh-jauh kan. Tapi aku kepengennya ketika aku ngelakuin sesuatu, aku nyemplung ke sesuatu, aku benar-benar konsisten gitu loh. Aku nggak mau terbagi-bagi nih fokus aku nggak mau aku angin-anginan. Jadi aku benar-benar sekarang masih bikin konsep dan benar-benar ngumpulin niat aku. Apalagi sekarang aku lagi benar-benar fokus sama next single aku. Aku lagi brainstorming tiap hari, aku lagi nyoba nyiapin semuanya sendiri barengan sama tim aku Oke. di kantor gitu. Jadi sekarang tujuannya fokus sama single baru dulu ya. Next aku pasti kok akan kayak gitu karena aku juga senang sharing sama orang, daripada cuma berdua disimpan kan bisa sharing sama lebih banyak orang lebih baik Benar, gitu. benar. Ada Zainal_io. Ya. Ini mewakili sebenarnya. Hmm. Gea puas nggak sih sama single janji kemarin? Ada rencana bikin single bareng lagi nggak next ya? Puas nggak sih sama lagu janji kemarin? Gea? Jujur aku puas banget karena aku baru lihat reportnya. Ternyata gitu. stream kita juga udah 1 juta. Kak. Oh iya Iya aku kan? lihat tuh. Yang di Spotify gitu ya. Spotify. Oh, Terus demand-nya tuh masih tinggi. Mm-mm. Airing di radio tuh juga tinggi. Orang-orang kan nggak tahu ya. Orang-orang selama ini juga cuma ngelihatnya kalau lagunya Iya, kalau tahu. naik, kalau ada di YouTube followers viewersnya puluhan juta gitu. Sempet baca nggak sih komen-komennya kayak yang baru nggak nih dapat lagu ini, baru nggak Iya, lihat lagu iya. ini banyak kan? Iya, makanya orang YouTube juga alhamdulillah lumayan kan, kita berapa juta tuh MV. YouTube udah mau 4 juta. Lumayan banget kan gitu loh. Dengan kondisi kita promonya sebenarnya kemarin nggak bisa dibilang Di-push full banget. banget kan, nggak di-push banget kan, orang cuman berapa kali gitu kita Iya, jalan makanya promonya. aku sih jujur puas banget, apalagi lagunya aku suka. Aku once lagunya aku suka, aku udah puas banget. Bisa rilis aja aku udah syukur. Kenapa kemarin pas perform
pas perform sama Dila yang terakhir kok nggak dinyanyiin? Nggak tahu, kan cuma nurutin atasan doang. Ada lagi nih Ge. Husnul khotimah, share dietnya dong Kak Gea. Kayaknya udah berhasil banget. Selain Muay Thai kemarin tuh. Share dietnya apa ya? Jangan deh, lebih baik kalian nggak usah tahu diet aku. Bener, karena aku bisa sehari cuma makan apel sebiji ketika aku bener-bener niat diet. Apa? Makan apel sebiji. Cuma apel sebiji satu hari? Satu hari. Kalau nggak percaya tanya Mbak di rumah Tapi aku termasuk ngikutin kayak dari awal kita take vokal, terus musik video, terus berapa bulan kemudian kamu kan drastis berubahnya iya, gitu. turun kan aku. Turun banget kan. gitu. Makanya karena aku kalau misalnya aku kan bilang, aku kalau gendutan, aku udah ngerasa nggak enak bawa badan, ngaca aja aku bisa nangis. Dan aku kalau udah diet, wah Kak, kayak gini-gini nih nggak akan aku sentuh meskipun aku kepengen banget. Aku pernah kemarin seminggu itu turun dari 53 itu ke 47. Tapi ya itu sehari makan apel sekali, kalau lapar makan 2. Dikuat-kuatin ya? Minumnya air putih. Plus aku boxing. Aku lihat tuh, sama kita, anak boxing. Udah lah ya, kayak kita telepon aja ya. Yang tadi. Kita telepon ya. Nggak diangkat loh. Dasar nih dia. Kita coba sekali lagi ya. Kalau nggak diangkat berarti kita skip. Halo brother. Kan ceritanya tadi kita udah janjiin tuh, kita post di Instagram. Nanti buat fans Gea yang beruntung kita telepon. Nah, sekarang Gea-nya udah ada nih. Oke, Gea udah ada nih. Gea, tanya dong langsung. Bro, langsung ya nih Gea nih. Halo Gia. Hai, dengan siapa ini? Dengan Jenda. Lah, Jenda? Jenda. Lu ikutin gak? Ah, serius? Kamu udah siap-siap dimarah-marahin gak? Lah ini Kak Jenda, serius? Serius. Ikut ya ke Surabaya, awas aja nggak ikut. Udah sombong nih, udah Kenapa? ninggalin fanbase nih sekarang. Oh gitu. Udah naik namanya. Enggak. Ketawa lagi. Ya apa kabar ya? Aku baik, alhamdulillah. Ayo dong ngumpul-ngumpul lagi, jangan sombong-sombong. Enggak sombong ya. Emang kemarin waktunya aja belum nemu. Kok manis sekali kau Le ngomong sama Gea? Aku nggak bisa keras aku kalau sama Gia itu. Pokoknya nanti Enif GA datang ya. Erin kan di Surabaya ya. Iya datang dong, main-main, jalan-jalan. Kalau waktunya nemu aku datang deh. Alah, jangan Jenda. sombong lah pokoknya. Jenda tuh GA. Ntar dulu. Ya ampun Le. Apa kenapa? Kalau aku lihat-lihat kau di Instagram ngeri kali, rupanya kau bawa banner GA wes rupanya Le. Itu kan ya namanya ini penggemar ya kan. Iya, dulu support aku banget nih Kak Jenda. Tapi sekarang udah sibuk ya. Udah sibuk sendiri Udah sibuk ya, dia. Memang sih. Yaudah, ini aja beruntung loh kita dapat waktunya dia nih beruntung Gila, loh. beruntung banget berarti Iya. aku bisa ditelepon. Jangan kayak gitu lah. Le, ada yang mau disampaikan nggak Le buat Gea Le? Pokoknya Gia harus tetap berkarya terus. Siap. Tetap jadi Gia yang ceria, yang disukain sama banyak orang. Sehat terus. Amin. Amin. Dan suksesnya naik terus. Ih, amin. Amin. banget. Gitu. Le. Siap Le. Ini Gia nggak nyangka ini kalian telepon aku. Iya, Oh bener. iya, nggak nyangka lah Le, Nggak nggak tahu dia. Nggak tahu dia yang ditelepon ini Ini dia, Bang Jenda ini yang lagi top kali. ya karena dia taunya kan aku udah pergi jauh kan, dia pikirnya begitu kan. Iya. Ternyata? Enggak kok, aku selalu menjadi pengamat dalam tersembunyi. Wah. Asik. Asal kagak jadi haters aja lu, Bang. Nggak pernah kan aku jadi hater. Thank you Le, makasih waktunya Le ya. Thank you. Kapan-kapan kita bikin sesuatu ya Le ya. Oke siap. Siap Le, sehat selalu Le, sukses. Bang Jenda. Dadah Bang. Aduh.
Ge, thank you waktunya. Thank you so Terima much, kasih Kanaga. waktunya. Terima kasih waktunya udah datang, udah meluangkan waktunya. Thank you. Gimana seorang naga jadi host? Kacau ya. Tapi untuk kita udah biasa ngobrol kan, jadi cair aja. Aku pengen nunggu aja nih sama orangnya yang baru kakak ketemu. Lebih kacau sih, Ge. Kacau banget sih. Ya sudah lah, pokoknya thank you sekali lagi buat Gea. Sukses buat single barunya. Kapan, Ge? Amin, Januari. Januari, kita tunggu single barunya. Thank you, sukses. Thank you, apapun Kanaga. yang mau dikerjakan ke depannya. Kakak juga ya, kabar-kabar Amin. kalau misalnya rilis lagi. Amin, amin. Ditunggu kita featuring lagi. Aminin. Amin. See you semuanya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dadah. Demi Tuhan takkan pernah kusiakan Kau anugerah terindah yang terjadi di hidupku.